Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fali Alifian dari kelas 11 TKJ. Pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial load balancing. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang load balancing. Load balancing adalah suatu metode yang digunakan untuk menggabungkan dua jaringan jadi satu. Misalnya jaringan pertama memiliki kecepatan 5 Mbps dan jaringan kedua 10 Mbps, maka akan menghasilkan kecepatan 15 Mbps serta menghasilkan jaringan yang lebih stabil. Sebelumnya saya akan melakukan penginstalan Mikrotik. Kita lanjut, buat. Pada bagian pengaturan, kita masuk ke jaringan. Saya akan menggunakan 3 adapter. Adapter pertama kita bagi ke bridge. Sini pilih remote NDIS based internet sharing device. Ini merupakan hotspot dengan menggunakan kabel USB. Adapter kedua kita aktifkan juga. Kita pilih yang wireless network. Lalu adapter ketiga kita pilih Realtek atau ini kabelan untuk menghubungkan laptop ini dengan klien. Kita klik mulai. Kita pilih Mikrotik ISO-nya. Klik mulai. Kita centang semua dengan menekan huruf A, lalu tekan I untuk install. Kita tekan N. Kita pilih G. Sekarang dia akan menginstal. Sekarang kita akan keluarkan disknya. Tekan enter. Kita kemudian login. Setelah menginstal Mikrotik, sekarang saatnya kita untuk melakukan konfigurasinya di Winbox. Saya sudah melakukan ngetes kecepatan. Ini adalah kecepatan sebelum melakukan load balancing. Sekarang kita akan konfigurasi di Winbox. Pertama kita masuk ke IP, lalu kita ke DHCP client. Kita klik tambah, masukkan enter 2, apply, dan OK. Ini sampai bound. Di sini sudah bound. Setelah itu kita ke bagian IP address, kita klik tambah, pilih ether 3, kemudian masukkan IP dengan menggunakan nomor absen.
apply, lalu oke. Sekarang kita masuk ke DNS. Kita centang pada allow remote request. Apply, oke. Lalu kita ke DHCP server, kita ke DHCP setup. Sini kita pilih Ether 3, kita klik next, terus kita klik next lagi, dan di sini sudah selesai. Sekarang kita ke IP, kita masuk ke firewall. Kemudian setelah kesini kita ke tab Mangle, kita klik tambah. Sini kita ubah chainnya menjadi input, lalu kita ke interface, kita pilih Ether 1. Setelah itu kita masuk ke bagian action. Ini actionnya kita pilih mark connection, new connection mark, kita ketik ISP 1, kita apply, lalu kita buat lagi. Caranya kita hanya perlu menekan tombol copy, kemudian di bagian Ether ini kita pilih Ether 2, lalu kita ke bagian action. Sini kita ubah ESP1 nya menjadi ESP2. Setelah itu kita tekan apply, lalu oke, klik oke lagi. Kemudian kita buat lagi dengan menekan tambah, lalu pada general kita pilih output, lalu pada bagian connection mark kita pilih ISP1, kemudian di bagian action kita ubah menjadi mark routing, lalu sini kita ketik ke ISP1, ini kita apply, lalu seperti sebelumnya kita buat lagi. Caranya tinggal tekan copy, lalu pada bagian ini kita pilih ISP2. Setelah itu kita ke bagian action, sini kita ganti saja menjadi ke ISP2, kita apply, oke. Setelah itu kita klik OK lagi, kemudian kita klik tambah lagi, lalu pada bagian general di chainnya kita pilih pre-routing, kemudian pada DST address kita isikan alamat IP dari Ether 1. Bagi yang belum tahu, kita ke address, sini ada pilihan Ethernya, kemudian kita ketikkan alamat IP-nya 192.168.42, lalu titik 1. Kemudian setelah itu
kita ke bagian action, kita pilih mark connection. Oh, ini interface kita pilih header 3. Untuk actionnya ini accept, kita apply, kemudian kita copy di bagian general, chainnya pre-routing. Lalu pada DSD address kita isi yang ether 2. Kedua titik 1 kemudian ini interface-nya ether 3 juga. Pada action pilih segala play dan oke. Sekarang kita klik tambah lagi pada general, lalu di DST address kita masukkan IP dari R3 yang sudah kita buat sebelumnya, 92.168, tik di absen saya yaitu 10 tik 1. Lalu ini interface itu adalah ether 3. Lalu pada connection mark sebelumnya kita centang dulu DSD address, lalu di advance sini kita ubah menjadi buat address and port, kita ubah 1 menjadi 2. Kemudian pada bagian action kita ubah jadi connection. Di sini kita pilih ISP 1, kita apply, lalu kita copy lagi pada general, kita isi lagi IP-nya 92.168. Kemudian kita hilangkan tandanya, kita pilih ini tetap ether 3 juga. Ini pada advance masih sama, tapi pada bagian 0 ini kita ubah menjadi 1. Lalu kemudian kita ke action, pada ini tetap mark connection, tapi yang ini kita ubah menjadi ISP 2. Pilih oke. Kita klik tambah lagi, lalu di sini kita ke in interface, kita pilih ether 3. Ada action kita pilih lock, ya kita pilih lock, kemudian kita copy, kita di general pilih, oh sebentar, nih salah ini. Oh, connection marknya ini kita isi ISP 1, tapi
lalu oke. Kita buat ulang. Oh, ini seharusnya mark routing, dan ini kita pilih ke ISP1. Pilih oke. Kemudian tadi kita hilangkan saja. Kita klik tambah lagi. Lalu pada general sudah, ini interface kita ubah menjadi ether 1. Connection nya ISP2, actionnya mark routing, ini ke ISP2. Kita apply dan oke. Setelah selesai, kita masuk ke roots. Pada roots kita klik tambah, kita tekan add new value, lalu di sini kita pilih ether 1. Kita tekan ini check gateway, cukup kita tekan saja, maka dia akan menghasilkan tulisan ping. Kemudian pada bagian distance kita tekan, akan muncul 1. Lalu pada routing mark kita pilih ke ISP1. Kita apply, lalu kita klik oke, kita klik tambah lagi. Pada bagian yang ini gateway kita ubah menjadi ter 2. Tekan lagi ping sini, tekan lagi 1, lalu yang ini kita ubah menjadi ke ISP2. Kita klik apply dan oke. Lalu kita buat satu lagi, sini kita tekan lagi, kemudian kita pilih ether 2. Pada bagian ini kita ubah menjadi 2. Kemudian apply dan oke. Dan sekarang kita sudah selesai dalam melakukan konfigurasinya. Oh, sebelumnya ada yang kurang, kita harus ke firewall lagi, lalu ke bagian NAT. Pada bagian NAT ini, di out interface, kita pilih ether 1, lalu actionnya kita ubah menjadi lock, tapi kemudian kita copy lagi, kita copy sebelumnya, tab src NAT untuk bagian chainnya, kita ubah ini menjadi ether 2, ada actionnya ubah menjadi masquerade, copy dan oke. Sekarang jika sudah, kita akan lakukan lagi, yaitu pengecekan kecepatan internet. Ke sini kita tekan lagi mulai.
Ya, ini kecepatan internetnya sudah bertambah ya. Tadi sebelumnya kecepatan Windowsnya itu 22 Mbps, sekarang berubah menjadi 23,37 Mbps. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.